Iya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Nah, Keluarga Indonesia tadi kita sudah bahas tentang tips and trik bermain di rumah bersama anak, bahkan melibatkan semua anggota keluarga. Nah, ini satu hal yang pastinya menyenangkan dan menginspirasi. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi yang terus berulang dan panjang ini pastinya akan berdampak luar biasa juga pada mental anak ya, Anti ya. Bagaimana sih kita bisa mengenali dan harus istilahnya melakukan sesuatu untuk bisa melihat ada masalah nih pada anak kita secara psikologis karena pandemi ini. Apa yang harus dilakukan orang tua? Apakah perlu pendekatan yang lebih juga, Anti? Ya, jadi kalau untuk simpelnya nih ya, saya selalu mengatakan kepada para orang tua gitu bahwa yang penting dalam keseharian itu mereka harus melakukan 5 hal ini. Nah, 5 hal ini adalah yang pertama adalah olah fisik atau aktivitas fisik. Olah fisik? Iya, artinya olahraga gitu kan ya. Mau apapun jenisnya terserah, silahkan disesuaikan dengan minat masing-masing. Dan mau setiap hari diganti-ganti jenisnya juga silahkan. Kalau untuk yang tipenya bosanan mau ganti-ganti boleh. Nah, kedua adalah waktu untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan usianya. Dalam hal ini, misalnya contohnya pelajar berarti kan harus belajar online. Kalau sebagai orang dewasa atau orang tua ya berarti bekerja misalnya. Sebagai ibu rumah tangga mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah waktu untuk beristirahat. Nah, istirahat ini artinya kalau pas tidur malam ya minimal 8 jam. Karena apa 8 jam? Karena asupan oksigen itu akan lancar apabila memang jumlah istirahat kita tuh tercukupi gitu. Nah, berikutnya adalah waktu untuk rekreasi. Jadi waktu untuk rekreasi artinya hiburan gitu ya. Jadi terserah mau melakukan apapun, yang penting itu yang kita senangi gitu. Even misalnya bermain gadget dia akan ambil boleh, tapi di waktu rekreasi time-nya dia gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah interaction time, waktu untuk berinteraksi. Nah, berinteraksi dengan siapa? Ya tentunya kalau di rumah berinteraksi antar anggota keluarga gitu ya. Nah, untuk waktunya kapan, ini silahkan didiskusikan sendiri di dalam keluarga tersebut. Apakah misalnya disepakati bahwa oke, waktu interaction time kita adalah di jam makan malam. Nah, berarti artinya pada saat jam malam semua anggota keluarga harus berkumpul di meja makan tanpa terkecuali. Nah, sambil makan kemudian melakukanlah percakapan ringan, bercanda dan sebagainya itu di dalam interaction time yang sudah disepakati tersebut. Jadi harus ada 5 nih Dika, sehingga kalau 5 ini dilakukan itu udah pasti kita akan sehat secara mental. Nah, dan 5 ini ingat harus digarisbawahi tidak hanya untuk anak tapi juga orang tua. Harus kerjasama ya. Betul sekali. Nah, nanti ini kan selama pandemi anak-anak harus belajar online di rumah. Benar. PJJ. Dan ini jadi mungkin satu PR baru nih untuk orang tua yang mungkin selama ini perannya banyak dilakukan oleh guru, harus orang tua ambil. Nah, apa yang harus jadi prioritas? Kadang kalau kita lihat banyak sekali tugas yang harus diselesaikan oleh anak. Tapi kalau kita lihat lagi, anak kita mungkin tidak siap secara mental untuk melakukan tugas itu semua. Apa yang harus diprioritaskan saat orang tua menghadapi kondisi semacam ini? Ya, kalau yang diprioritaskan orang tua sebetulnya satu, harus ada investasi waktu. Artinya harus memberikan waktu ke anaknya. Gitu. Jadi kita nggak bisa cuma bilang kamu harus ini, harus itu, tapi kita nggak ada di sampingnya atau di sebelahnya. Atau misalnya untuk orang tua yang bekerja, kan kita bisa memonitoring lewat misalnya contohnya perangkat-perangkat teknologi yang ada. Atau lewat orang rumah yang sudah kita berikan delegasi tugas, tapi delegasinya harus rinci gitu sehingga orang rumah yang dititipin pun tahu dia harus berbuat apa. Nah, kemudian itu yang pertama, harus ada investasi waktu. Yang kedua adalah kita bisa bantu anak kita untuk membuat jadwal keseharian gitu. Nah, keseharian itu mulai dari dia bangun pagi hingga dia tidur malam. Nah, berikutnya ada tadi benar yang Dika katakan, yaitu tentang prioritas. Jadi misalnya contohnya disepakati antara anak dan orang tua, misalnya orang tua bisa membantu anak, oke, kamu selesaikan berkaitan sama pekerjaan sekolah dulu, baru recreation time-nya. Gitu misalnya, supaya apa? Misalnya contohnya, kan supaya kamu nggak mau juga kan recreation time kamu terganggu dan kamu nggak tenang karena belum nyelesain tugas gitu. Jadi kalau papa mama sih lebih oke kerjain dulu tugas dan kewajibannya, baru kemudian recreation time-nya daripada dibalik seperti itu. Jadi bantu dia untuk set priority-nya. Itu dia, jadi skala prioritasnya harus dibantu juga, diarahkan, dan pastinya harus kerjasama juga antara orang tua dan anak ya. Nanti terima kasih banyak hari ini udah berbagi cerita di Kumpul Keluarga. Semoga bisa jadi inspirasi ya untuk keluarga Indonesia di rumah. Semoga. Oke, keluarga Indonesia bagaimana? Perbincangan kita hari ini semoga bisa jadi satu hal yang berguna ya untuk bisa diterapkan di rumah bersama anak-anak. Sekian hari ini Kumpul Keluarga. Jangan lupa saksikan Kumpul Keluarga berikutnya. Sampai jumpa.